Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah insyaallah. Dan intinya kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam, penguasa semua kekuasaan, yang memberikan semua sayang daripada kasih sayang yang diberikan siapapun juga. Semua yang memberikan rasa kasih dari semua orang yang memberikan kasih. Semua kekuatan yang terbesar yang kita yakini dalam hidup kita, bahwa dengan ridha dan segala sesuatunya yang dimuliakan kepada umat-umat Islam adalah merupakan kesyukuran yang tidak harus kita lupakan di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam kehidupan kita melaksanakan ibadah. Hari Jumat adalah merupakan satu hari yang mana di dalamnya tidak hanya memiliki nilai-nilai ibadah saja, tetapi juga memiliki nilai-nilai yang lainnya. Tidak hanya memiliki nilai religius atau keagamaan, tapi hari Jumat pun menjadi nilai-nilai tradisi dalam kehidupan, khususnya di bangsa dan negara kita tercinta. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, iman adalah konsep yang pertama yang ditanamkan dalam hidup umat manusia. Iman ataupun keyakinan dalam hati yang kita lakukan dengan perbuatan merupakan konsep awal tatkala manusia menjalankan kehidupannya di dunia, di mana ketika manusia terlahir, di awal kelahirannya dia diperkenalkan dengan nama Allah, ditanamkan nilai-nilai iman bahwa Allah lah yang maha besar, ditakbirkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hai sang calon bayi, engkau nanti akan jadi manusia, maka Allah inilah yang akan menjadi Tuhan dan keyakinanmu, yang memberikan segala nikmat terhadap kehidupanmu, yang memberikan kekuatan segala dalam kekuatanmu. Lalu engkau berjanjilah, nak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qasam janji kita kepada Allah yang tidak akan pernah dipungkiri sampai kita menuju liang kubur kita. Anak sudah kita didik bahwa inilah anak yang engkau yakini dalam hidupmu. Bersaksilah bahwa tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Dan engkau harus bersaksi, nak, bahwa Allah menurunkan umat manusia yang istimewa di dunia ini, yang dalam perjalanan waktunya adalah perjalanan ibadah kedekatan dengan Allah, mensyiarkan Islam. Siapa? Nabi Muhammad SAW.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yakinlah bahwa beliaulah yang mengantarkan umat manusia kepada alam kemartabatan yang luar biasa, bahwa Rasulullah lah yang menancapkan nilai-nilai hak asasi manusia yang pertama di dunia ini sebelum adanya human right, sebelum adanya pengakuan dari dari Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Islam lebih menghargai, Islam meyakinkan bahwa hak hidup manusia adalah yang paling utama dalam kehidupannya. Maka nanti ketika engkau besar, hiduplah dengan bimbingan Rasulullah, hiduplah dengan bimbingan Islam yang sudah diturunkan kepada beliau, apa? Al-Quranul Karim. Dan Allah sematkan nilai-nilai ibadah berikutnya apa? Dalam Isra wal Mi'raj yang sudah kita lalui kemarin, bahwa di dalam itu Rasul juga mengajarkan bagaimana engkau berhadapan dengan Allah. Selanjutnya apa? Tatkala engkau sudah meyakini bahwa Allahmu itulah yang paling engkau yakini dalam hidupmu, bahwa Muhammad adalah Rasul yang kau yakini dalam hidupmu, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ayolah dirikan salat, tegakkan salat. Karena ibadah sholat adalah ibadah yang paling utama, yang paling dekat dipertanggungan jawabkan dengan Allah saja. Tidak saja di akhirat sholat ini dipertanggungjawabkan, kehidupan kita sebelum mati pun, kehidupan kita sebelum bertemu dengan Allah, sebelum kita mengakhiri masa hidup kita di alam kubur, maka sholat itu akan selalu dipertanggungjawabkan. Selagi kita hidup, sholat diterjemahkan dalam bentuk perilaku akhlak, perilaku kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sampaikan dengan anak kita. Salat mengajarkan kita untuk tunduk dan patuh terhadap imam. Siapa imammu? Imammu yang terdekat dalam rumahmu adalah ini bapakmu, abimu, ayahmu, ubahmu. Itu imam yang pertama yang ada di dalam lingkungan keluargamu. Kau taati itu. Bapak saya seorang bandit besar, bapak saya seorang pembunuh, bapak saya seorang pencuri, bapak saya seorang penipu, bapak saya seorang pembohong, bapak saya seorang yang zalim. Itu bapakmu. Kenapa saya katakan itu? Bahwa maaf bapak dan saudara-saudara masyarakat yang mendengarkan khutbah ini, anak-anak kita sudah banyak kehilangan figur-figur yang baik. Anak-anak kita sudah menjadikan figur-figur yang lain yang di dalam hidupnya tidak bermanfaat sama sekali. Anak-anak kecil kita di usia 5 tahun, dia ditanya Rasulullah tidak tahu Nabi Muhammad itu Rasulullah. Coba kalau dia tanya siapa idolanya mereka, maka mereka jawab idolanya adalah Spiderman, idola mereka adalah Captain Marvel, idola mereka adalah Batman, idola mereka adalah Doraemon, idola mereka adalah film-film yang tidak bermanfaat yang dimasukkan dalam program penghancuran umat dan penghancuran anak-anak Islam dari sejak ini. Sampaikan itu kepada anak kita. Kalau figur Islam Nabi Muhammad SAW hilang dalam keluarga, maka bertandalah keluarga ini tidak akan menjadi keluarga yang baik. Tapi bagaimana menimbulkan kecintaan bahwa Rasulullah itu hadir dalam keluarga? Yang pertama, orang tua, bapaknya, ibunya sudah menanamkan nilai-nilai Rasulullah SAW, nilai-nilai ibadah, memperkenalkan Nabi Muhammad dalam kehidupannya, memperkenalkan karakter-karakter, akhlakul karimah, akhlaknya yang baik daripada Rasulullah kepada anak-anak kita. Terus lebih bahayanya lagi, sementara orang tua tidak mendidik anak-anak dari sejak dini terhadap idola yang beliau cintai, yaitu Rasulullah, baginda Rasulullah SAW. Anak kita lepas kontrol dalam penghiburan. Ditambah lagi apa? Hilangnya figur bapaknya dalam kehidupannya di dalam keluarga.
Maaf Bapak dan Ibu, saudara-saudara sidang Jumat yang dirahmati Allah, ketika orang tua menggunakan tunjuknya, maka ingatlah filosofi tunjuk yang diajukan kepada orang. Kita suruh anak kita untuk mengaji, satu yang di depan dia yang mengaji, tapi balik bertanya ke belakang empat kepada kita. Empat tuntutannya lebih berat kepada kita. Kalau tunjuk kita memberitakan anak kita mengaji, apakah kita mengaji? Apakah kita buka Al-Quran kita? Jadi jangan marah kalau seandainya anak kita ketika kita kenalkan dengan Al-Quran, disuruh dia mengaji, dia banyaklah bantah, banyaklah main, banyaklah segala macam. Tak akan patuh dia disuruh mengaji. Kenapa? Karena tadi saya katakan tunjuk cuma satu yang di depan, empat ke kita. Coba kalau seandainya kita yang mendahulukan mengaji lebih awal dibandingkan anak-anak kita. Dekatlah sini nak, dekatlah sama bapak sini, dekat sama emak sini nak. Buka Al-Quran. Belum bisa Al-Quran nak sini, bapak berikan ikra, beri ikra, abata. Terus dilatih terus. Al-Quran dilatih terus dari sejak ini. Dekatkan membaca Al-Quran. Kalaupun tidak ada di masjid, kalaupun tidak ada di lingkungan masyarakat kita, orang tua terlebih dahulu mengarahkannya. Akibatnya apa kalau tidak demikian? Anak-anak hilang tidur terhadap bapak. Bapaknya hanya bisa merintah tapi tidak bisa melaksanakan. Nak sholat nak, ayo ke masjid. Sementara bapaknya banyak dipancing main gaplek, main remi dan lain sebagainya. Nah, berhenti main game, nah, berhenti main Android, nah, berhenti main HP. Kita larang dia, emosi kita larang. Kalau kita tidak punya iman, nah, begitu kita suruh anak kita untuk berhenti semuanya, maka dia akan balik bertanya dalam hatinya, tidak dengan mulutnya. Dalam hatinya berkata, bapak dari tadi main HP tidak berhenti. Sementara kami disuruh sholat, bapak sejak sholat, bapak sibuk dengan HP-nya bapak. Bapak sibuk dengan mitra bisnisnya bapak. Bapak sibuk dengan kegiatan bapak, tak henti matanya di hati. Sementara bapak memberitakan kami, maaf saja katanya. Mau kemana kita mempersalahkan? Karena apa? Karena konsep iman yang pertama yang kita takdirkan ketika dia lahir, kita azankan, kita ikomatkan dia, tidak berlaku ternyata terus membina mereka sampai dia tingkat remaja dan dewasa. Kenapa? Karena kegiatan mengazankan itu, memberikan nama itu, mencukur rambutnya itu hanya sekedar tradisi, hanya dijadikan formalitas anak lahir, tapi tidak didasari dengan iman. Kegiatan tidak didasari dengan iman. Anak kalau lahir ada acara, anak kalau ala lahir ditahlilkan dan lain sebagainya dan segala macam, ada marhaban. Tapi mereka tidak memahami bahwa di balik itu apa. Setelah kita azankan, setelah kita berikan nama yang baik, setelah kita cukur rambutnya, setelah itu jangan lupa pendidikan kita masih terus berjalan sampai anak ini mencapai tingkat kematangan imannya. Bagaimana tingkat kematangan imannya? Tatkala dia sudah mampu dan mandiri menegakkan salat 5 waktunya. Kalau anak sudah mandiri menegakkan salat 5 waktunya, insya Allah kita sebagai orang tua, bapak dan ibunya akan hidup manis di rumah, banyak berzikir dan berdoa. Anak pun demikian di sejadahnya, dia akan berzikir dan berdoa mendoakan kita sebagai kedua orang tua. Tidak banyak kebahagiaan kita peroleh dalam hidup ini. Bukan harta, bukan emas yang berlimpah, bukan kebun yang sekian luas. Tidak. Kebahagiaan kita cuma satu. Tatkala nanti kalau bapakmu, adikmu ini, ayahmu ini nanti berhadapan dengan sakaratul maut, maka dampingilah bapakmu ini nanti. Dampingi ibu. Ketika orang tuamu, ketika bapakmu, ketika ibumu mendekati dan berhadapan dengan sakaratul maut, sampaikan seperti ini. Karena kebahagiaan orang, ada seorang kolonel tinggal di Jakarta.
tatkala itu menangis luar biasa. Kalau bisa dibalikan jenazah orang tuanya dibalikan. Tapi kenapa? Katanya pangkat yang saya dapatkan ternyata tidak berarti apa-apa. Pangkat dan jabatan yang saya miliki tidak berarti dan berguna apa-apa. Pangkatan dan jabatan ini yang dibangga-banggakan oleh orang tua saya ini tidak berarti apa-apa. Kenapa? Karena negara yang saya kawal, bangsa yang saya kawal dengan pangkat saya tidak berarti apa-apa tatkala saya tidak bisa mengawal bapak saya ketika berhadapan dengan sakaratul maut. Dia tidak bisa berada di samping bapak, dia tidak bisa berada di samping ibunya tatkala ibunya mengembuskan napas terakhir, tatkala bapaknya mengembuskan napas terakhir dalam kerinduan terhadap anaknya yang tidak pulang-pulang. Lirih terdengar lembut ketika orang tua berangkat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak dipikirkan mau pangkat apa anaknya. Kenapa? Yang dibutuhkan orang tua pun ketika pulang dapat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insyaallah iman yang kita tanamkan dengan anak itu, nilai-nilai ketauhidan yang kita tanamkan dengan anak-anak kita akan berarti, dan untungnya adalah untuk kita nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum wa nafa'ana iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jazai wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma amin alayka fi syakaratil maut wa hajatan min an-nar wa rahmatan min al-hisab. Allahumma inni dhalamtu fid dunya katsira wa la yaghfiru dhunuba maghfiratan min rahmatik innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Ibadah Allah. Inna Allah